anak-anak muda. Gak kerasa ya berjumpa kembali di ibadah hari Sabtu sore hari ini. Kita bersyukur kalau kita hari ini boleh ada di bulan yang baru, di bulan yang terakhir di tahun ini, semua karena kasih setianya Tuhan yang gak pernah berkesudahan di dalam kehidupan kita. Mari anak-anak muda, sore hari ini kita mau sama-sama datang, kita mau sama-sama beribadah. Sebelum kita menaikkan pujian dan penyembahan kita, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa yang baik, Bapa yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur buat kebaikan Engkau Tuhan, kalau Engkau boleh sertai kami sampai pada hari ini, kami boleh ada Tuhan di bulan yang terakhir di tahun ini, semua karena kebaikan Engkau di dalam kehidupan kami Bapa. Sore hari ini Tuhan, kami anak-anak muda-Mu siap buat beribadah, siap buat memuji dan meninggikan Engkau Tuhan. Biarlah hanya Engkau yang disukakan, hanya Engkau yang dimuliakan melalui setiap pujian dan penyembahan yang kami naikkan. Di dalam nama Tuhan Yesus, nama yang berkuasa, nama yang ajaib, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Mari anak-anak muda yang percaya sama-sama katakan amin. Mari anak-anak muda, sore hari ini kita mau sama-sama bangkit berdiri, kita mau sama-sama bersatu, kita mau sama-sama menaikkan pujian kita bagi Tuhan. Mari sama-sama kita mau menyatakan bahwa keselamatan dan kuasa dan kemuliaan hanya ada di dalam Dia. Haleluya Tuhan. Tiba saatnya kami berkumpul bersatu dari semua suku dan bangsa, berdiri di
selamat bagi Engkau Tuhan. Adalah yang Engkau kebanggaan di dalam hidup kami Tuhan. Janji-Mu bersinar, buktikan Kau besar. Tiada yang seperti-Mu Yesus. Mari sama-sama angkat kedua tanganmu dan katakan bagi-Mu pujian. Saudara, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, terlebih dahulu kita akan berdoa. Bapa di dalam sorga, sungguh kami bersyukur untuk hari ini, di mana Engkau masih memberikan kesempatan kepada kami untuk beribadah kepadamu Tuhan. Sekalipun hari ini kami masih ada di kondisi pandemi, namun kami tetap yakin dan percaya Engkau hadir di tengah-tengah kami Tuhan. Urapi hamba-Mu yang terbatas, juga kami semua, sehingga setiap kami boleh membuka hati kami, supaya Tuhan boleh leluasa berbicara bagi setiap kami, menguatkan kami, mengarahkan kami. Karena kami percaya hanya firman Tuhan yang boleh menuntun setiap kehidupan kami ke depannya Tuhan. Kami percaya ke depan tidak ada seorang pun yang bisa memastikan hari esok, namun kami percaya bersama dengan Engkau Tuhan, tuntunan-Mu sempurna bagi kami Tuhan. Kami bersyukur dan kami siap mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa, haleluya, amin. Wow. Oke, sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih buat teman-teman dari Link Youth GBI Pasko Bandung yang kembali memberikan kesempatan kepada saya untuk berbagi kebenaran firman Tuhan, dan saya senang sekali boleh berjumpa dengan teman-teman sekalipun gak bisa tatap muka langsung, tapi inilah hari ini zaman now di mana firman Tuhan bisa leluasa disampaikan melalui media sosial, dan tentunya akan banyak orang yang mendengarkan tentang kabar baik tentang firman Tuhan. Dan teman-teman, gak kerasa ya, kita udah ada di penghujung akhir tahun 2021. Rasa-rasanya baru kemarin ya, sepertinya kita masuk di awal tahun, dan hari ini kita udah masuk di bulan Desember, dan kita ada di minggu yang pertama di momen Christmas. Dan sore hari ini kita akan diberkati oleh firman Tuhan. Adapun tema yang diberikan kepada saya adalah Christmas is a good news ya. Jadi Natal adalah kabar baik ya. Nah, selama pandemi 2 tahun ini tentunya kita mungkin udah lelah, kita mungkin udah capek ya dengar berita-berita bad news ya, di mana COVID-19 akhirnya membuat banyak orang kemudian meninggal dunia. Kita dengar si A meninggal, si B meninggal, keluarga kita, orang terdekat kita, sahabat kita, orang-orang yang di sekitar kita gitu ya. Circle yang terdekat dengan kita akhirnya meninggal karena COVID-19.
2 tahun kita udah capek gitu ya. Dan kemarin puncaknya di Juni Juli, khususnya di kota Bandung secara nasional juga angka COVID-19 meningkat begitu signifikan. Dan itu menjadi sebuah berita yang buruk. Itu sebuah bad news bagi kita gitu ya. Nah di tahun lalu pun saya pun mengalami gitu ya. Saya dan ibu saya, kedua adik saya di bulan April tahun lalu mengalami juga virus ini gitu ya. Dirawat di rumah sakit yang berbeda. Tentunya sebuah pergumulan yang berat bagi saya dan keluarga, di mana kami 4 orang harus berjuang melawan COVID-19. Tetapi puji Tuhan hari ini kami boleh sehat, kami boleh kembali menikmati kehidupan. Itu semua karena kasih karunia Tuhan. Tapi di sepanjang 2 tahun ini intinya kita mendengarkan kabar yang begitu membuat kita sedih, membuat kita mungkin putus asa, membuat kita kecewa gitu ya, seperti itu. Tapi bersyukur kalau kita sampai dengan hari ini ya teman-teman ya, khususnya di bulan-bulan ini di mana Tuhan tolong bangsa kita, Tuhan tolong kota Bandung, di mana akhirnya angka COVID-19 terus menurun gitu ya, sekalipun mungkin beberapa waktu sempat naik lagi, tapi intinya adalah kita bersyukur gitu ya. Khususnya di Indonesia angka COVID itu semakin menurun dan kita tetap berdoa bahwa akhirnya pandemi menjadi endemi. Amin. Nah puji Tuhan. Nah itulah sebuah good news ya hari ini. Di balik 2 tahun ini kita mendengar ada bad news, tetapi good newsnya adalah beberapa waktu lalu juga ada berita di mana hampir tidak ada kasus yang baru di Indonesia. Itu luar biasa. Itu sebuah kabar yang menyejukkan hati kita gitu ya. Karena kenapa? COVID-19 ini khususnya akhirnya membuat kita kena gitu ya. Kita pun kena dampaknya gitu ya. Mental kita, mungkin spiritual kita, mungkin semangat kita dan lain sebagainya gitu ya. Tapi kalau hari ini kita melihat apalagi di jalanan juga udah mulai macet kota Bandung gitu ya. Itu artinya apa? Keadaan semakin baik. Dan ke depan kita percaya Tuhan akan tolong dengan sempurna dan COVID-19 bisa berlalu dari kehidupan kita ya. Sekalipun mungkin gak bisa secara total, tetapi secara garis besar kita melihat ada kabar baik yang Tuhan nyatakan gitu. Nah teman-teman, virus COVID-19 membuat orang ketakutan gitu ya. Virus COVID-19 membuat orang benar-benar melindungi diri, menaikkan imun, bahkan mengkonsumsi banyak vitamin, mengkonsumsi suplemen ini dan itu, berani bayar harga gitu ya. Karena pengen sehat gitu ya. Karena apa? COVID-19 adalah menakutkan. COVID-19 mengancam kehidupan manusia gitu ya. Bahkan tidak sedikit dari kita juga berani keluar puluhan juta bahkan mungkin ratusan juta untuk membeli obat, membeli suplemen dan lain sebagainya. Karena beberapa waktu belakangan juga akhirnya ditemukan obat COVID ya seperti kloroquine, dexamethasone, herapin, kemudian heparin, dan kemudian ivermectin gitu ya. Yang awalnya langka gitu ya, karena pandemi ini baru terjadi secara global ini baru-baru ya, nggak ada pernah yang menyangka gitu. Jadi ketika ada ilmuwan, ada dokter, ada siapapun yang menemukan obat ini tentunya dicari. Siapapun kita, siapapun mungkin kita punya banyak uang dan lain sebagainya, kita rela untuk membeli obat itu. Karena apa? Obat ini menjadi sebuah penolong gitu ya. Nah, COVID-19 menjadi menakutkan gitu ya. Tetapi kalau kita kembali menyadari gitulah, kita sebagai manusia, sebagai anak-anak Tuhan, sebetulnya ada hal yang lebih menakutkan daripada COVID-19. Ada hal yang membuat kita seharusnya sadar gitu ya, bahwa ini lebih parah dari COVID-19. Virus ini lebih parah dari pandemi 2 tahun ini, yaitu apa? Virus dosa. Di mana virus dosa ini gak ada profesor, doktor, orang pintar, orang hebat, siapapun juga manusia yang membuat antivirusnya, yang bisa menyembuhkan virus dosa ini selain daripada apa? Tuhan Yesus sendiri. Nah that's why mengawali karya keselamatan yang Yesus lakukan 2000 tahun lalu di kayu salib, dia lahir, dia hadir, dia memberikan kabar baik kepada setiap kita melalui kelahirannya, melalui perjalanan kehidupannya, bahkan sampai puncaknya Yesus mati dan bangkit
di kayu salib. Jadi ini Christmas merupakan sebuah kabar baik bagi kita semua, bagi umat manusia. Virus COVID-19 menjadi menakutkan bagi semua manusia di dunia ini. Dan kemudian orang berlomba mencari vitamin, mencari obat. Bahkan yang awalnya gak mau divaksin, akhirnya mau divaksin demi sembuh, demi sehat. Seharusnya manusia pun sadar ketika yang menakutkan adalah virus dosa. Gak ada obat, gak ada antivirus yang bisa diciptakan oleh manusia selain dari apa? Pengorbanan Yesus bagi setiap kita. Nah, mengawali karya keselamatan, kelahiran yang menjadi sangat penting. Karena apa? Itu adalah sebuah good news bagi umat manusia. Nah, ayat yang akan melandasi kita di dalam Lukas 2 ayat 10 sampai dengan 14. Saya akan bacakan dari Lukas 2 ayat 10 sampai 14. Demikian firman Tuhan. Mulai dari ayat 10. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu. Kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan. Dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara sorga yang memuji Allah," katanya. Ayat 14. "Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya." Luar biasa. Ini disampaikan malaikat kepada para gembala. Jadi gembala menjadi saksi mata yang betul-betul melihat bagaimana Yesus lahir pada zaman itu 2000 tahun lalu. Melalui perantaraan malaikat Tuhan dikatakan akanlah hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Ini luar biasa. Di tengah-tengah perjalanan manusia jatuh bangun di dalam dosa, tetapi akhirnya Yesus mau hadir, Yesus mau lahir ke dunia karena kasih, karena cintanya, karena apa? Melihat manusia tidak bisa berjuang atas dirinya sendiri, khususnya untuk bebas dari yang namanya dosa. Nah, rancangan penyelamatan Tuhan itu tidak dadakan, teman-teman ya. Kalau Lukas akhirnya mencatat bahwa Yesus akhirnya lahir di Bethlehem dan kemudian para gembala menjadi saksi, para majus menjadi saksi pada waktu itu. Tetapi rancangan penyelamatan itu tidak dadakan. Rancangan penyelamatan sudah Tuhan desain dengan sempurna. Bahkan dari kejatuhan manusia Adam dan Hawa pada waktu itu, Tuhan sudah menjanjikan, Allah sudah menjanjikan bahwa akan ada penyelamatan. Inisiatif Tuhan untuk menyelamatkan manusia sudah dirancang. Bahkan dalam perjalanan bangsa Israel, bahkan di dalam perjalanan para nabi pada waktu itu, sudah dirancangkan bahwa bahwa one day akan ada seorang bayi yang kemudian menjadi juru selamat, itu Kristus Yesus. Salah satu contoh di dalam Yesaya 9. Ini sebuah nubuatan, bukan ramalan. Bedanya nubuatan dengan ramalan, kalau ramalan belum tentu terjadi, tetapi nubuatan pasti terjadi. Di dalam Yesaya 9 ayat 5 sampai 6 dikatakan demikian. "Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya dan namanya disebutkan Orang Penasihat Ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja Damai. Besar kekuasaannya dan damai sejahtera tidak akan berkesudahan di atas tahta Daud dan di dalam kerajaannya. Karena ia mendasarkan dan mengokohkannya dengan keadilan dan kebenaran dari sekarang sampai selama-lamanya. Kecemburuan Tuhan semesta alam akan melakukan hal ini." Luar biasa. Jadi rancangan keselamatan itu bukan dadakan, tapi sudah dirancangkan dengan sempurna, diproses dengan sempurna, dan satu saat itu akan digenapi. Dan betul 2000 tahun lalu semuanya digenapi.
Yesus lahir di Bethlehem, di sebuah kandang, dibungkus dengan kain lampin dan lain sebagainya. Artinya apa? Nubuatan itu digenapi. Sehingga di sini mari kita menyadari juga teman-teman, ketika Tuhan merancang kehidupan kita nggak pernah asal-asalan. Tuhan merancangkan hidup kita dengan sempurna. Sekalipun kita tidak sempurna, tapi Tuhan sempurna merancangkan kehidupan kita. Kalau hari ini mungkin kita ngerasa diri kita nggak layak, kita gagal, kita penuh dengan dosa. Ingat, rangkaian keselamatan Tuhan rancang dengan sempurna. Tuhan yang sama pun merancangkan hal yang sempurna bagi kehidupan kita. Nikmati prosesnya, karena satu waktu kita akan melihat rencana Tuhan yang luar biasa. Nah teman-teman, luar biasa gitu ya. Jadi mari kita dimulai dengan menyadari gitu ya, bahwa kelahiran Yesus adalah sebuah kabar baik bagi setiap kita. Di tengah-tengah perjuangan manusia melawan dosa untuk keluar dari yang namanya hukuman kekal, enggak bisa, tetapi ada kabar baik. Yesus lahir, Yesus hadir. Bahkan di dalam Yohanes 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Itu artinya apa? Kasih Tuhan yang besar dinyatakan bagi dunia. Itu artinya bukan hanya satu suku bangsa, satu etnis saja, satu golongan saja, tapi Tuhan mau hadir bagi seluruh umat manusia. Nah, sore hari ini saya rindu membagi dua hal saja teman-teman ya, berkaitan dengan tema kita, pesan firman Tuhan khususnya di mengawali minggu pertama ini di bulan Desember ini. Saya akan membagi dua hal. Yang pertama teman-teman, bahwa urusan utama manusia yaitu dosa telah Tuhan selesaikan. Jadi kabar baiknya adalah yang pertama, urusan utama manusia yakni dosa sudah Tuhan selesaikan. Kebaikan kita, kemudian ibadah kita, pelayanan kita sama sekali tidak bisa menyelamatkan. Nggak bisa menghapus semua dosa yang sudah kita lakukan. Karena apa? Roma 3:23, semua manusia telah berbuat dosa dan telah hilang kemuliaan Allah. Itu artinya apa? Nggak ada kebaikan yang bisa kemudian menghapus dosa kita, pelayanan dan lain sebagainya. Tapi sekali lagi, karena pengorbanan Tuhan, itu yang membuat kita akhirnya dosa kita bisa selesai. Karya Tuhan di kayu salib membuat kita akhirnya memiliki harapan yang baru teman-teman. Kuncinya apa? Pertobatan dan percaya kepada Yesus, itulah yang menyelamatkan. Jadi kabar baik ini disampaikan kepada manusia, tetapi pilihannya di kita. Kita mau menerima atau tidak. Karena dalam Yohanes 1 juga banyak orang milik kepunyaannya, bangsa pilihannya pun tidak menerima. Malah menolak, malah merencanakan pembunuhan, malah tidak mau menerima Yesus yang datang, yang hadir sebagai juru selamat. Tetapi saya rindu teman-teman, kita semua yang sudah mendengarkan, menerima kabar baik ini, mari kita mengalami pertobatan, kita percaya kepada Yesus, karena hanya itu yang bisa menyelamatkan setiap kita. Nah yang kedua, berkenaan kabar baik kelahiran Yesus, Christmas adalah good news, adalah teman-teman bahwa Yesus menjadi harapan bagi dunia. Dan kemudian Tuhan pun rindu, kita pun menjadi harapan bagi dunia. Ketika kita sudah mengalami pertobatan, kita percaya Yesus, karena hanya Yesus yang menyelamatkan kita. Mari, kita sudah memiliki harapan yang baru. Tuhan pun rindu, melalui kita menjadi harapan bagi dunia ini. Di dalam Matius dikatakan kita adalah garam dan terang dunia. You are salt and light gitu ya. Garam berbicara dampak dan rasa. Sementara terang bicara harapan dan arah. Berbicara garam sebagai dampak dan rasa teman-teman. Hari-hari ini di kondisi pandemi banyak orang yang tawar hati. Banyak orang yang putus asa. Banyak orang yang frustasi. Banyak orang yang kekeringan dalam rohani. Banyak orang yang hilang harapan. Banyak orang yang selfish. Banyak orang yang distrust dengan pemimpin dan gereja. Tugas siapa? Tugas kita semua yang sudah mengalami Tuhan, sudah mengalami good news dalam hidup kita. Ini waktunya bagi kita untuk kembali memberi harapan bagi mereka.
2 tahun ini kita gak banyak ketemu dengan orang, terbatas. Mari mulai kontak lagi teman-teman kita yang udah mungkin hopeless, udah putus asa, udahlah gak mau lagi lah ini dan itu, terlibat ini dan itu. Mari hampiri mereka kembali. Berikan kabar itu kepada mereka, karena hanya Yesus yang sanggup memberikan spirit yang baru di tengah-tengah pandemi hari-hari ini. Nah, kedua, berbicara terang. Terang berbicara harapan dan arah. Yesus adalah satu-satunya harapan. Yesus adalah satu-satunya juru selamat. Bahkan kalau kita membaca di dalam Yohanes, kisah Thomas, ketika Thomas berkata, bagaimana saya bisa sampai kepada rumah Bapa? Yesus menjawabnya apa? Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Itu artinya apa? Statement yang jelas. Tuhan mau yakinkan Thomas di tengah keraguan. Yesus mau yakinkan, saya jalan untuk menuju keselamatan. Jadi 2 hal saja teman-teman. Yang pertama, mari di momen Natal ini saya rindu mengingatkan kita semua, urusan utama manusia tentang dosa udah Tuhan selesaikan. Jadi ketika kita beribadah melayani, bukan lagi untuk mendapatkan keselamatan, tetapi bersyukur karena Tuhan sudah memberikan keselamatan dan sudah menghapus semua dosa kita. Sehingga hidup kita adalah pelayanan kepada Tuhan setiap hari. Hidup kita adalah ibadah kepada Tuhan setiap hari. Yang kedua, Tuhan rindu ketika kita sudah menerima harapan yang baru dari Tuhan. Tuhan pun rindu melalui kita menjadi harapan bagi dunia ini. Saya tutup dengan sebuah kalimat seperti ini teman-teman. Christmas is about loving and giving. Bagaimana kasih Tuhan yang besar itu dinyatakan bagi setiap kita. Giving berbicara merelakan, berbicara keluar dari zona nyaman. Yesus yang dari sorga, pemilik alam semesta, mau merendahkan hatinya untuk hadir ke dunia. Karena apa? Yesus tahu manusia gak bisa menyelamatkan dirinya sendiri. Oleh karena itu, sore hari ini Christmas is about loving and giving. Mari, apa yang sudah kita terima, harapan dari Tuhan, kehidupan, keselamatan, kita pun rindu untuk membagikan itu kepada orang-orang yang kita jumpai hari-hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih untuk hari ini. Kiranya Roh Kudus terus ingatkan kami bahwa kami adalah terang-Mu, kami adalah garam bagi dunia ini. Oleh karena itu mampukan kami untuk menjadi berkat. Di momen Natal ini kami rindu kabar sukacita, good news kami bagikan kepada banyak orang Tuhan. Bersyukur menyerahkan untuk firman-Mu ke dalam tangan-Mu. Haleluya, haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.